Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang termasuk dalam Kutubus Sittah, ya, yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Nah, sebelum kita bacakan kitab ini, insya Allah secara urut, saya akan membacakan sebuah hadis, yaitu hadis musalsal bil awaliyah, atau juga disebut hadisur rahmah. Jadi hadis ini adalah hadis yang musalsalnya sampai kepada Sufyan bin Uyainah, yang mana ini riwayat dari Amr bin Dinar. Rasulullah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Atau dalam riwayat lain, yarhamkum man fis sama. Jadi orang-orang yang punya rasa belas kasihan itu disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, nanti kamu akan disayangi oleh yang di langit. Jadi yarhamukum man fis sama. Kemudian untuk menyingkat waktu, kita langsung saja baca hadis Sunan Ibnu Majah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Wa bi sanati ila Abi Dawud Sulaiman ibnil As'as As-Sijistani, Kitab Thaharah, catatan tentang Thaharah. Thaharah itu kesucian. Jadi dalam kitab Abi Dawud ini, Sunan Abi Dawud ini, penyusun memulai dengan Kitab Thaharah tentang kesucian. Ini kalau merujuk dalam Al-Quran, ini termasuk perintah yang awal. Jadi wasiyabaka fatohir. Jadi sucikanlah pakaianmu. Kalau
dalam ilmu yang lain yang namanya kesucian itu adalah sebagai syarat diterimanya sholat. Babut takholi, babnya menyendiri, atau bahasa Jawanya itu nyepi. Inda qadha'il hajati, ketika mendatangi hajat atau ketika buang hajat. Jadi maksudnya adalah hadza babut takholli anin nas inda qadha'il hajah. Jadi bab yang menjelaskan agar menyendiri jangan sampai dilihat oleh orang ketika buang hajat, entah pipis atau berak. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah ibni Qanab al-Qanabi. Hadatsana Abdul Aziz yakni ibna Muhammad an Muhammad yakni ibna Amr an Abi Salamah. Abi Salamah di sini adalah Ibnu Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat ya. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Nabi idza dhahaba, ketika berangkat atau pergi siapa Nabi al-madhaba, pada tempat pergi. Jadi madhab ini ada dua makna ya. Makna yang pertama adalah al-makan alladzi yudhabu ilaih. Jadi suatu tempat yang biasanya orang datang ke situ kalau buang hajat. Jadi al-madhab itu makna yang pertama adalah al-makan alladzi yudhabu ilaih. Nah, makna yang kedua, madhab itu dari kata dhahaba yadhabu. Nah, itu adalah masdar mimi ya. Masdar mimi bimakna ad-dhahab al-ma'hud. Wa huwa ad-dhahab ila maudhi'it taghawwud. Ya, bisa bermakna apa? Tempat. Jadi tempat pergi. Ab'ad, maka menjauh siapa Nabi. Menjauh di sini artinya menjauh dari manusia. Ya, menjauh dari manusia. Jadi melangkah dengan langkah yang banyak menjauh dari manusia agar tidak dilihat, agar tidak diketahui oleh orang.
Hadatsana Musaddad ibnu Musarhad. Hadatsana Isa ibnu Yunus. Akhbarona Ismail ibnu Abdul Malik an Abi Zubair. Jadi Abi Zubair ini adalah Muhammad bin Muslim Al-Maki. Jadi kunyahnya adalah Abi Zubair. Jadi wasaqahu al-jumhur wa dha'afahu ba'duhum likas roti tadlis. Jadi Abi Zubair ini sebagian besar ulama menganggap sikoh, ya. Ada sebagian kecil menganggap Abi Zubair ini dhaif karena sering melakukan tadlis. Tadlis itu umpama orang jual buah. Itu yang bagian atas itu yang manis, yang bagus, yang seger-seger. Nanti yang bagian atas yang bagian bawah nanti yang busuk-busuk atau yang rasanya masam. Itu kalau tadlis dalam jualan buah. An Jabir bin Abdillah. Tapi hadis ini masih dinyatakan baik, ya. Karena yang menganggap dhaif itu hanya sebagian kecil. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada siapa Nabi iku idza arota, ketika menghendaki beliau Nabi al-baros, pada berak. Jadi baros itu artinya adalah ismun lil fadha al-wasi' minal ard. Baros itu makna aslinya adalah tempat yang luas di bumi. Tempat yang luas yang tidak dijangkau orang maksudnya. Maksudnya ya buang hajat. Jadi ada kalimat idza tabarrazar rajul, artinya adalah idza tagowato wa huwa an yakhruja ilal baros. Jadi orang kalau pengen buang air itu biasanya keluar ke ororo, itu bahasa Jawanya seperti itu, ke tempat yang luas yang tidak dilihat oleh orang. Jadi baros itu bisa bermakna langsung dimakna buang air, itu bisa. Intolako, maka pergi siapa Nabi, kata layarohu, sehingga tidak melihat hu pada Nabi sapa ahadun, seorang pun. Sehingga Nabi pergi tidak dilihat oleh siapapun. Itu. Babur rajuli, babnya seorang laki-laki. Yatabawa'u, bertempat dia rajul, li baulihi, untuk kencingnya rajul. Jadi bab yang menjelaskan seorang laki-laki itu bertempat pada kencingnya. Artinya mencari tempat yang di situ enak, nyaman, cipratan kencing itu tidak mengenai badannya. Ya. Cari tempat yang enak, yang nyaman. Kalau di kebun itu ya cari
tanah yang tidak keras agar kencingnya itu tidak balik atau nyiprat atau kembali lagi ke badan dia. Itu namanya yatabawwa'u li baulih. Hadasana Musa ibnu Ismail, hadasana Hamad. Hamad di sini adalah Hamad bin Salamah. Ya. Hamad bin Salamah. Jadi Hamad bin Salamah ini orang yang riwayatnya sebenarnya tidak banyak. Jadi hadisnya sedikit. Jadi muridnya yang namanya Musa bin Ismail itu kalau berguru pada Hamad ya itu diomongi, ada yang komentar paling Musa bin Ismail itu cuma meriwayatkan satu hadis dari Hamad bin siapa? Bin Salamah itu. Lah dia Hamad bin siapa? Salamah ini meriwayatkan dari Hamad bin Zaid. Ya, Hamad bin Zaid. Akhbarona Abu Tayyah. Ya, Abu Tayyah ini namanya adalah Yazid bin Humaid. Ini termasuk sikoh, ya, bisa dipercaya. Ya. Qala berkata sopo Abu Tayyah. Hadasani bercerita ni padaku sopo Saikhun seorang guru. Jadi syekh ini bisa bermakna seorang guru, bisa bermakna orang tua, itu bisa seperti itu. Qala berkata syekh, lama qadima ketika tiba sopo Abdullah ibnu Abbas al-Basrata pada tanah Basroh. Tanah Basroh itu di Irak sana. Ya. Fakana maka bercerita dia Ibnu Abbas. Fakana maka ada dia Ibnu Abbas. Iku yuhadisu bercerita dia Abdullah bin Abbas an Abi Musa. Ya. Abi Musa. Jadi ketika Abdullah bin Abbas itu tiba di tanah Basroh, dia menceritakan hadis yang berasal dari Abi Musa. Jadi Abdullah bin Abbas ini sebenarnya ya sahabat. Abi Musa ini juga sahabat. Cuma Abdullah bin Abbas ini kalah senior lah. Jadi kalah senior. Jadi kalah tua. Jadi pengalamannya bersama Nabi masih kalah banyak dengan Abi Musa. Fakataba maka mengirim surat sopo Abdullah ila Abi Musa kepada Abi Musa. Yas'aluhu bercerita dia. Mohon maaf ya. Yas'aluhu bertanya dia
Abdullah hu pada Abi Musa. Jadi maknanya bertanya ya. An asya dari berbagai perkara. Jadi asya itu jamak dari sai, ya, jamak dari sai. Fakataba maka membalas surat. Jadi kalau kataba yang tadi itu kirim surat bertanya, kalau ini sebagai balasan surat, sebagai jawaban. Ya. Ilaihi pada Abdullah sopo Abu Musa. Ini sesungguhnya aku, iku kuntu ada aku, ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin pada suatu hari. Fa'aroda maka menghendaki siapa Rasul an yabula jika kencing siapa Rasul. Fa'ata maka datang siapa Rasul damisan pada tanah yang empuk. Damisan itu suatu tempat atau ya tanah yang empuk. Jadi al-makan as-sahel alladzi yudzabu fihil baul. Jadi suatu tempat yang tanahnya empuk, yang mana kalau kencing di situ, kencingnya itu tidak nyiprat, ya, tidak nyiprat balik, ya. Jadi kencingnya tidak memantul balik sehingga mengenai orang yang kencing. Ya. Fi asli jidarin di dekatnya tembok. Ya. Ya, di dekatnya tembok. Fabala maka kencing siapa Nabi. Nah, temboknya itu untuk penghalang biar tidak diketahui oleh orang. Ya, bisa dipahami ya. Jadi diusahakan tidak nyiprat. Yang kedua tidak diketahui oleh orang. Ya. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi. Idza arada ketika menghendaki sapa ahadukum salah satu kalian an yabula jika kencing dia ahadukum falyartad maka supaya mengusahakan atau supaya mencari atau berusaha mengusahakan dia ahadukum li baulihi untuk kencingnya maudhi'an pada suatu tempat. Jadi supaya dia mencari tempat yang di situ tanahnya empuk sehingga tidak nyiprat itu tadi. Ya. Jadi dia berusaha mencari tempat yang baguslah untuk kencingnya itu biar tidak nyiprat. Nah, dalam sanad hadisnya ini memang ada seseorang yang tidak diketahui namanya, yaitu Syekh itu tadi.
Jadi majhul, tidak diketahui namanya. Tapi secara keseluruhan hadisnya ini tidak ada masalah. Jadi wal hadis fihi majhul lakin layadur. Jadi secara keseluruhan tidak ada masalah. Karena apa? Hadis-hadis yang lain yang memerintahkan untuk hati-hati dalam masalah kencing, yang mendukung hadis ini juga banyak. Ya. Jadi hadis ini tidak ada masalah. Ya. Babuma bab apa-apa yakulu yang berkata. Sopo arrojulu seorang laki-laki. Idza dakhala ketika masuk dia rojul al-khala pada tempat sepi atau dalam bahasa sekarang ya WC ya atau toilet. Hadatsana Musaddad ibnu Musarhad. Hadatsana Hamad di sini Hamad ibnu Zaid wa Abdul Waris dan Abdul Waris an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas ibni Malik qala berkata Anas. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ketika masuk siapa Rasul al-khala pada WC atau toilet. Qala berkata dia Musaddad an Hamadin dari Hamad. Hamad ini Hamad bin Zaid. Ya. Qala bersabda siapa Nabi, Allahumma ini a'udzubika. Ya. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzu minta perlindungan aku bika terhadap atau kepada engkau. Waqala dan berkata siapa Musaddad bin Musarhad an Abdul Waris dari Abdul Waris. Qala bersabda siapa Nabi a'udzu billah minal khubus wal khaba'is. Jadi gampangnya begini. Musaddad bin Musarhad ini kan punya dua guru. Yang pertama adalah Hamad bin Zaid. Yang kedua adalah Abdul Waris. Kalau riwayat dari Hamad bin Zaid, lafadznya Allahumma ini a'udzubika minal kubusi wal khaba'is. Tapi kalau riwayat dari Abdul Waris itu cukup a'udzubillah minal kubusi wal khaba'is. Begitu. Ya. Jadi khubus itu jamak dari khobis. Sedangkan khobais ini jamak dari kata khobisah. Kalau khubus ini maknanya adalah para setan laki-laki. Sedangkan al-khobais maknanya para setan perempuan. Ya. Ya, para setan perempuan. Jadi khubus itu setan laki-laki, khobais
maknanya adalah setan perempuan. Kita lanjutkan. Qala berkata sopo Abu Dawud, ya. Rawahu meriwayatkan hu pada hadisnya Abdul Waris sopo Sokbatu Sokbah an Abdul Aziz, ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, berlindung aku bika kepada engkau. Waqala dan berkata dia Sokbah marotan suatu kali. Lafadznya a'udzu billah, ya. A'udzu berlindung aku billah pada Allah. Lah hadis di atas itu juga diriwayatkan oleh Sokbah dari Abdul Aziz. Lafadznya Allahumma ini a'udzubika. Tapi Sokbah terkadang atau suatu kali juga meriwayatkannya tidak pakai Allahumma ini, jadi langsung a'udzubillah. Nah gitu. Waqala dan berkata sopo Wuhaibun Wuhaib. Lah Wuhaib ini adalah selevel dengan Sokbah. Sama-sama muridnya Abdul Aziz. Ya. Sama-sama muridnya Abdul Aziz. Lafadznya fal yata'awad, maka supaya minta perlindungan dia orang billah pada Allah. Ya. Jadi walaupun Sokbah dan Wuhaib ini sama-sama meriwayatkan dari Abdul Aziz, tapi cara meriwayatkannya beda. Kalau Sokbah langsung memberi contoh Allahumma ini a'udzubika atau a'udzubillah gitu. Kalau Wuhaib ini dengan bentuk perintah. Jadi fal yata'awad billah, maka orang tersebut supaya minta perlindungan kepada Allah itu. Bisa dipahami ya. Hadatsana Hasan ibnu Amr, yakni menghendaki dianya adalah Abu Dawud. As-Sadusi pada As-Sadusi. Jadi Hasan bin Amr ini adalah Hasan bin Amr As-Sadusi. Qala hadatsana Waqi' an Sokbah an Abdul Aziz. Wa huwa adapun Abdul Aziz itu adalah ibnu Suhaib. Jadi Abdul Aziz dalam hadis ini adalah Abdul Aziz bin Suhaib. An Anas, ini Anas bin Malik, bihadzal hadis dengan ini hadis.
Qala bersabda Nabi, Allahumma ini a'udzubika. Itu lafadznya seperti itu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu minta perlindungan saya bika kepada Engkau. Waqala dan berkata sapa Syu'bah. Ini Syu'bah ini sama seperti hadis yang dijelaskan di atas dari Abdul Aziz ya. Waqala dan berkata dia Syu'bah, jadi Syu'bah an Abdul Aziz ya. Marotan suatu kali a'udzubillah. Ya, lafadznya a'udzubillah, aku berlindung billah pada Allah. Jadi Syu'bah dalam meriwayatkan itu kadang pakai lafadz Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lah kadang juga cukup a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Kata sana Amr ibni Marzukin. Amr bin Marzuki. Ya, orang Jawa jadi Marzuki itu. Akhbarona Syu'bah an Qatadah an Nadhr bin Anas an Zaid bin Arqam an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhil khusus, sesungguhnya ini toilet atau WC. Jadi khusus ini adalah al-kunuf wa mawadhi'u qada'il hajah. Jadi toilet atau ya intinya tempat buang hajat. Khusus ini jamak, mufradnya adalah khus ya. Jadi kata khus atau khusus ya, itu adalah makna sebenarnya adalah pohon-pohon kurma yang lebat. Jadi pohon-pohon kurma yang tumbuh berdekatan ya. Jadi jama'atun nakhl al-mutakatsifah. Jadi khus atau khusus itu makna aslinya adalah pohon-pohon kurma yang tumbuh lebat berdekatan. Kalau bahasa Jawanya gerumbul. Lah di waktu itu mereka kalau buang hajat ya di situ. Sekalian buang hajat, sekalian untuk pupuk mungkin. Untuk pupuk. Jadi sebelum mereka punya toilet pribadi di rumah, nah mereka itu kalau buang hajat ya di semak-semak itu. Iku muhtadharatun, didatangi setan maksudnya. Didatangi jin, didatangi setan yang mana tujuannya untuk mengganggu, untuk menyakiti. Fa'idha ata, maka ketika datang sapa ahadukum, salah satu di antara kalian, al-khala pada tempat nyepi, termasuk WC, termasuk yaitu semak-semak itu. Falyakul, maka supaya berkata dia ahadukum, a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is.
Jadi a'udzu minta perlindungan saya billah pada Allah minal khubus dari setan laki-laki wal khobais dan setan perempuan. Babu karohiyati istiqbalil kiblati. Bab kebenciannya menghadap kiblat. Kiblat sholat itu jadi sumiyat kiblatu kiblatan li'annal musolli yuqabiluha wa tuqabiluhu. Ya. Jadi kiblat itu diberi nama kiblat karena orang sholat menghadap pada kiblat tersebut. Lah kiblat tersebut juga menghadap kepada orang yang sholat. Itu. Jadi kiblat itu disebut kiblat karena seperti itu. Jadi sumiyat al-kiblatu kiblatan li'annal musolli yuqabiluha wa tuqabiluh. Jadi kiblat itu diberi nama kiblat atau disebut kiblat karena orang yang sholat menghadap pada kiblat tersebut. Lah kiblatnya juga menghadap pada orang yang sholat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bukan nyembah kiblatnya, bukan. Itu cuma menghadap saja. Inda qadha'il hajah ketika menyelesaikan hajah atau buang hajat. Nah, hajat di sini umum, bisa buang air besar, juga bisa buang air kecil. Hadasana Musaddad ibnu Musarhad. Hadasana Abu Muawiyah Anil A'mas. Jadi Abu Muawiyah itu namanya adalah Muhammad bin Khazim. Ya, Muhammad bin Khazim. Jadi yang benar adalah Abu Muawiyah. Jadi di kitab-kitab lain itu ada yang tertulis Abu Muawid. Nah, Abu Muawid itu keliru. Yang benar adalah Abu Muawiyah. Anil A'mas an Ibrahim an Abdirrahman bin Yazid an Salman. Ya, Salman. Qala berkata Abdirrahman. Kila dikatakan li Salman kepada Salman. Ya, kila dikatakan lahu pada Salman. Mohon maaf ya. Lahu pada Salman. Ini Salman Al-Farisi. Jadi orang-orang musyrik berkata kepada Salman. Ya, kepada Salman. Jadi yang berkata itu adalah orang-orang musyrik. Kalau dalam riwayat Muslim, lafadznya qala lana al-musyrikun gitu. Laqad allamakum, niscaya sungguh mengajarkan kum pada kalian sapa nabiyukum, nabi kalian kulasai pada segala sesuatu. Nah ya, nabi kalian itu kok telaten segala sesuatu diajarkan. Ya. Kata sehingga al-khiro'ah masalah buang air. Jadi khiro'ah itu
khoknya di kasroh, ya. Jadi maksuratul khok, mamdudatul alif, ya. Jadi qiraah itu adalah adab buang air. Jadi adabut takholli wal qu'ud indal hajah. Ya. Jadi adab buang air, duduk buang air itu diajarkan semua pada kalian. Ya kok telaten, masalah buang air aja diajarkan. Nah, agama itu ya seperti itu. Ya, detil. Harus detil. Kalau agama tidak detil, lah itu bahaya. Ya, logikanya, orang terpleset, jatuh, terus kepalanya terbentur batu, terus gagar otak. Itu biasanya karena masalah sepele. Entah karena kulit semangka, atau karena kulit pisang, atau mungkin kalau di jalan raya ya oli tumpah di jalan, kan gitu. Sehingga masalah sepele pun harus diurusi, harus ditangani. Betul ya. Termasuk masalah kencing, masalah buang air ini. Sebagian orang menganggap sepele, tapi justru barang sepele itu bahaya. Karena kebanyakan orang tidak begitu peduli, meremehkan, tapi ternyata efeknya fatal. Ya bisa gagar otak, mati, karena kepleset. Kepleset. Qala berkata Salman, ajal, iya, memang. Lakot nahana niscaya sungguh melarang na pada kami, melarang siapa nabi na pada kami, sallallahu alaihi wasallam, an nastakbila jika menghadap kami, al kiblata pada kiblat. Bigo itin apa? Berak, dengan berak au baulin atau kencing. Ya memang nabi kami melarang itu berak atau kencing sembarangan itu. Jadi dilarangnya ada yang menjelaskan karena pada saat buang air itu kita mengeluarkan kotoran. Ya, maka tak selayaknya menghadap kiblat. Ya. Atau yang kedua karena kita dalam kondisi membuka aurat. Ya. Itu dalam rangka mengagungkan kiblat. Ya, dalam rangka mengagungkan kiblat. Saat mengeluarkan kotoran, saat membuka aurat, menghadap kiblat itu ya kurang mengagungkan lah terhadap kiblat. Wa alla nastanji, dan jika tidak boleh cebok. Jadi tidak boleh cebok kami bil yamin dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Cebok menggunakan tangan kanan, atau nastanji itu bermakna bersuci itu. Jadi asal kata al-istinja. Kalau bersuci itu bisa cebok, bisa peper.
Peper itu bersuci tidak pakai air, bisa dengan batu dan lain-lain. Jadi karena tangan kanan itu lumrahnya ya digunakan untuk yang baik-baik, untuk makan, untuk minum, untuk mengambil barang, ya, terus untuk memberikan sesuatu, ya. Nah, sementara tangan kiri itu memang diciptakan untuk melayani badan bagian bawah, ya, badan bagian bawah, termasuk kemaluan, termasuk dubur itu badan bagian bawah, ya. Diciptakanlah tangan kiri untuk membersihkan itu semua. Wa an la yastanji, dan jika tidak istinja atau peper, sopo ahaduna, salah satu di antara kami, biakol, dengan yang lebih sedikit, min salah sati asjar, dari 3 batu. Jadi tidak boleh lebih sedikit dari 3 batu. Jadi disiapkan dulu batunya, 3, minimal itu 3, atau 5, atau 7 ya lebih baik, lebih bersih. Itu bisa dipahami ya. Atau nastanji, peper kami, peper atau membersihkan najis, dirojiin dengan kotoran binatang. Jadi roji itu teletong bahasa Jawanya, jadi kotoran binatang. Di roji huwa arraus wal adhiroh, itu dalam nahwunya wazan fa'il, tapi maknanya fa'il. Disebut roji, roji itu kan asalnya di luar, dimasukkan ke dalam, terus balik keluar lagi, ya kan? Makanan kan seperti itu, minuman kan seperti itu juga, dari luar dimasukkan ke dalam, terus balik keluar lagi. Bentuknya ya mohon maaf tinja itu, tapi pada saat balik keluar lagi itu sudah tidak sama. Yang dimasukkan soto atau rawon atau kue, roti, dimasukkan ke dalam, setelah keluar bentuknya sudah bukan soto atau rawon lagi, sudah beda. Itu. Lah roji ini diberikan khusus untuk yang punya teracak atau kuku lah, ya. Jadi bukan
kotoran manusia itu bukan ya. Artinya kotoran binatang. Ya. Kalau secara makna roji itu ya kembali. Hasilnya di luar dimasukkan ke dalam terus balik keluar lagi. Tapi kalau roji secara istilah ini untuk kotoran binatang. Ya. Kalau dalam istilah manusia itu namanya adhiroh, jadi bukan roji. Atau admin tulang. Ya, tulang ini juga tidak bisa untuk istinja. Karena tulang ini adalah makanan untuk jin. Ya, makanan untuk jin. Jadi wa amal atmu falikaunihi ta'aman lil jin. Ya, itu adalah makanan dari jin. Jadi jangan digunakan untuk istinja. Ya nanti akan banyak kemungkinan jinnya marah atau gimana. Jadi fanab bahabihi ala jami'il umat. Jadi Nabi juga memperhatikan itu. Itu kala ya bagaimanapun itu adalah makanan. Ya, walaupun makanan dari jin. Hadasana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Qala hadasana Ibnul Mubarak An Muhammad ibni Ajlan. Anil Kokok ibni Hakim An Abi Solih An Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abdullah bin Muhammad An-Nufaili itu bidhamin nun mansubun ila Nufailin al-Fudhoi. Ya. Inama sejatinya anak aku. Jadi inama itu tahsis loh ya, bukan takkid. Lakum bagi kalian iku biman zilatil walid seperti kedudukan seorang bapak. Jadi Nabi Muhammad terhadap kita itu ibaratnya seperti bapak. Ya, seperti bapak. Ini bapak ideologi, bukan bapak nasab ya. Kalau bapak nasab ya bapak kita sendiri itu ya, yang mana kita pernah ada di tulang sulbinya. U'allimukum mengajari aku kum pada kalian. Lumrahnya bapak ya gitu. Mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya. Nah, termasuk yang diajarkan Nabi, fa'idha ata maka ketika datang sopo ahadukum. Salah satu kalian al-ghaid pada WC, ya, WC. Fala yastakbil maka jangan menghadap dia
al-kiblata pada kiblat. Wala yastadbirha dan jangan membelakangi dia pada kiblat. Wala yastatib dan jangan bersuci dia, jangan istinja dia biyaminihi dengan tangan kanannya. Jadi istinja disebut istitobah. Maka Nabi mengatakan wala yastatib. Karena istinja itu adalah menghilangkan najis dengan cara mensucikan tempat najis itu dari badan. Jadi yastatib itu dimakna istinja atau istinja dimakna yastatib atau istitobah. Itu karena yang namanya istinja itu menghilangkan najis dengan mensucikan tempat najis tersebut dari badan, ya. Itu. Wakana dan ada siapa nabi iku yakmuru perintah siapa nabi bisalah sati asjar dengan 3 batu. Wayanha dan melarang siapa nabi anir rausi dari teletong. Warimati dan rimah. Jadi rimah itu bahasa Jawanya balung merpel. Balung merpel itu tulang yang sudah usang, umpama dipegang itu hancur. Jadi rimah atau kalau dalam Al-Quran bahasanya adalah romim. Wahia romim. Itu adalah al-atmu al-bali. Jadi tulang yang sudah lapuk atau sudah rapuh. Ya. Jadi al-idham al-baliyah. Season pertama cukup dulu.